Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Kamis 17 Juni 2021 kita masih diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara bincang seputar kesehatan. Baik, untuk hari ini kita akan mendengarkan edukasi dari Dr. Julius Fatiman SPA, SPJP Konsultan tentang penyakit jantung bawaan dan penanganannya di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Baik, untuk itu kepada beliau disilakan. Terima kasih moderator. Selamat pagi segenap hadirin yang ada di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Wahidin maupun yang mengikuti acara ini secara live dari Instagram Rumah Sakit Umum Wahidin. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang penyakit jantung bawaan dan bagaimana penanganan yang kami telah lakukan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Jadi penyakit jantung bawaan itu adalah sebenarnya penyakit jantung yang didapat oleh karena gangguan pada saat pembentukan organ jantung di dalam proses kehamilan. Jadi terjadi sejak lahir dan dia akan mengganggu aliran darah yang menuju ke jantung ataupun yang keluar dari jantung ataupun di dalam jantung itu sendiri. Dan penyakit ini dapat dikenali sejak dini ataupun kadang-kadang hingga dewasa baru terdeteksi. Oleh karena mungkin pada saat masih kecil tidak diperhatikan atau tidak terdiagnosis ataukah menolak untuk dilakukan suatu tindakan sehingga dia berlanjut sampai dewasa, sehingga pada saat dewasa ketika ada keluhan yang semakin memberat kemudian dia datang kembali untuk dilakukan suatu pengobatan atau terapi. Jadi penyakit jantung bawaan ini terjadi di antara 8 sampai 10 kelahiran hidup dari 10.000 kelahiran hidup. Dari 1000 kelahiran hidup, Jadi 8 sampai 10 bayi akan didapat kelainan jantung bawaan dari 1000 kelahiran hidup. Jadi kalau penduduk Indonesia kira-kira berapa ratus juta itu kita sudah hitung, ternyata setiap tahun akan lahir 4,5 juta bayi. Dari 4,5 juta bayi itu akan kita temukan sekitar 45.000 bayi yang lahir dengan kelainan jantung bawaan. Saya ingin mereferensi kembali gimana bentuk jantung. Jadi jantung itu terbagi 4 kembangannya, Ada namanya serambi kanan, serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri, dan di antaranya ada sekat. Di ini juga ada sekat antara sekat serambi dan sekat bilik. Kemudian ada pembuluh darah yang keluar dari bilik kanan yang menuju ke paru-paru, dan ada pembuluh darah yang keluar dari bilik kiri yang menuju ke seluruh tubuh, namanya aorta. Kelainan jantung bawaan bisa terjadi di setiap tempat dari struktur jantung ini, apakah di sekat serambi, sekat bilik, pembuluh darah yang keluar, ataukah bisa juga di katup jantung yang ada di organ jantung ini. Tergantung, terserah mana yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kami diajar bagaimana untuk menangani akan kelainan yang terjadi ini. Secara garis besar kita membagi kelainan jantung bawaan itu ada 2, yang biru dan yang tidak biru. Yang biru jelas gampang dikenali karena pasiennya biasanya kalau menangis biasanya ada biru di bibir, di lidah, ataupun di ujung-ujung jari, sehingga ini gampang terdiagnosis sebagai jantung bawaan. Atau kalau dia terlalu besar berkelihatan, maka kita lihat di ujung-ujung jarinya itu
seperti jari tabu menggelembung kayak tambur ujungnya ya, kita sebut jari tabu akibat biru yang berlangsung beberapa lama. Yang susah memang yang tidak biru. Yang tidak biru ini mungkin perlu pemeriksaan dokter atau tenaga paramedis untuk mendengarkan apakah ada bising jantung yang terdengar. Ataukah biasanya kita lihat bayinya tidak batuk, ya, tidak flu, tapi napasnya cepat. Jadi bukan karena penyakit dari paru-paru, tetapi karena jantungnya yang tidak kuat untuk memompa darah atau darah terlalu banyak ke paru-paru akibat kebocoran di sekar jantung. Kadang-kadang ada juga yang tidak biru namun tidak ada bising. Ini yang kita sering temukan pada pasien yang dewasa. Karena tidak terdengar bising yang jelas, pasien juga bisa stabil dari kondisi itu, nanti pada saat dewasa baru terlihat. Dan umumnya pasien-pasien dengan kasus kebocoran antara sekat serambi kiri dan kanan. Dan ini yang terjadi banyak kali kita temukan pada saat dia mau melahirkan atau dia hamil. Kemudian kita akan dikonsultasikan dari bagian obgyn bahwa kemungkinan besar dia ada gangguan jantung. Selama ini tidak terdeteksi oleh karena dia masih bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Jadi ini kelainan yang bisa terjadi. Yang pertama antara serambi kanan dan kiri, di sini lubangnya. Jadi ada lubang antara serambi kiri dan kanan. Yang kedua yang paling sering antara bilik kanan dan bilik kiri. Dan yang ketiga yang paling sering adalah pembuluh darah antara pembuluh darah yang keluar dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh dan pembuluh darah yang menuju ke paru-paru yang seharusnya harus tertutup pada saat dia lahir, tapi dia masih terbuka. Tapi ini kasus ini sangat selektif, kita mesti lihat karena ada juga yang masih kita butuhkan kalau pada penyakit jantung yang kompleks, di mana pembuluh darah ini masih dibutuhkan. Tetapi kalau tidak ada kelainan jantung yang kompleks, ini kita tidak butuhkan, malah dia akan menjadi penyakit. Sehingga ini yang biasa kita harus lakukan tindakan. Sedangkan, nah, bagaimana pada kasus-kasus yang ada kebocoran ini? Ya, kita dapat melakukan sekarang dengan tanpa pembedahan ataupun dengan pembedahan. Namun selalu kita memilih tanpa pembedahan kalau memang masih memungkinkan. Nah, apa akibatnya jika penyakit jantung bawaan yang tidak biru ini jika tidak ditangani? Ya, kita lihat pada bayi sesak napas, bisa terjadi infeksi paru-paru berulang akibat darah yang ke paru-paru terlalu banyak sehingga paru-parunya banjir dengan darah, maka dia akan infeksi pernapasan berulang. Ya, terutama pada lubangnya yang cukup besar. Pada anak kita lihat, ya sama seperti bayi sesak, infeksi paru berulang. Nah, karena ke seluruh tubuhnya kurang, agar darahnya lari ke paru-paru akibat lubang tersebut, maka dia tidak bisa berkembang dengan baik. Anaknya kurus, gangguan pertumbuhan. Nah, yang keempat, bisa terjadi suatu infeksi di dekat lubang tersebut, dan ini lebih fatal lagi. Sehingga kalau terjadi infeksi harus diobati dulu sebelum dilakukan suatu tindakan. Kalau dia sampai dewasa atau pada anak lebih besar tidak terdeteksi, maka tekanan di paru-parunya akan naik. Yang kita sebut sebagai hipertensi paru. Dan kalau terjadi hipertensi paru, ini sangat sulit untuk penanganan yang perlu suatu persyaratan khusus. Dan kalau terjadi suatu tekanan paru yang meningkat dan menjadi disebut Eisenmenger syndrome, di mana darahnya berpindah dari paru-paru ke seluruh tubuh, darah kotornya. Pada kondisi ini kita sudah tidak bisa lagi melakukan penutupan. Maka penutupan malah bisa menjadi berbahaya pada kondisi ini karena akan menyebabkan masalah yang serius pada pasien tersebut. Sehingga pada pasien-pasien dengan kondisi yang
sudah terjadi Eisenmenger syndrome akibat pulmoner hipertensi yang berkelanjutan dan tidak tertangani, ya kita hanya memberikan pengobatan saja, ya pengobatan saya tanpa suatu tindakan dengan harapan untuk mengurangi gejala, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Sebagai dokter bagaimana, ya? Kalau dokter jangan ragu untuk bertanya, ya. Kalau ada tanda-tanda yang saya katakan tadi, sehingga akan dilakukan pemeriksaan yang lebih jelas dan kalau perlu ada satu pemeriksaan tambahan untuk memperjelas jenis atau kelainan jantung bawaan tersebut. Karena yang kita katakan di awal sebenarnya cukup banyak gejala itu, hanya kadang-kadang tidak terdeteksi. Dan banyak pilihan tindakan yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Jadi beberapa tindakan yang bisa kita kerjakan dan telah kita kerjakan di Rumah Sakit Wahidin sudah lebih ratusan, ya tindakan yang kita kerjakan di sini seperti ini. Pada kalau dia ada lubang antara serambi kanan dan kiri, kita akan lakukan penutupan tanpa operasi dengan memasang penutup di lubang tersebut. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat caranya dengan memasukkan melalui pembuluh darah dari selangkang kaki. Demikian juga kalau antara bilik kiri dan bilik kanan terjadi lubang, kita pasang penutup di situ. Ya, penutupnya kalau masih ingat seperti yoyo, ya yoyo yang kita bawa dari selangkang nanti naik ke jantung. Demikian juga kalau terjadi antara pembuluh darah yang ke seluruh tubuh dan pembuluh darah yang ke paru-paru, ya kita tutup juga, disumbat di lubang tersebut dengan menggunakan alat atau device. Alatnya model begini, ya. Tapi kecil, ini kan untuk memperlihat saya yang besar, dia kecil alatnya, ya. Ya, ini bagaimana prosedur yang kita kerjakan di ruang katalisis jantung Rumah Sakit Wahidin atau di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Wahidin Sudiroso Makassar. Ya. Kita lihat ini lubangnya, ini dibuka payungnya di serambi kiri, kemudian dibuka lagi di serambi kanan. Kemudian alatnya ini akan dikeluarkan melalui pembuluh darah yang lewat selangkang atau di sebelah di bawah kaki. Ya. Ini prosedur yang kita kerjakan, ya. Dan ini salah satu teknik lagi yang kami kembangkan, di mana kami tidak menggunakan lagi sinar X untuk menuntun alat tersebut naik ke jantung. Kita hanya memakai USG jantung untuk melihat lubang tersebut, ya. Kemudian kita tutup. Ini penutupnya. Tanpa menggunakan sinar X, tapi hanya dengan menggunakan mesin USG jantung untuk menuntun kita untuk membawa alat ini ke jantung di tempat lubang tersebut. Ini bagaimana dengan sekat antara bilik kiri dan bilik kanan, sama prosedurnya, ya. Dipasang semacam memasang infus di kaki atau di selangkang. Kemudian dimasukkan kateter. Kateter akan mengikuti aliran darah. Dia akan naik dari kaki, kemudian naik menuju ke arah jantung yang diikuti, bisa diikuti dengan USG atau dengan sinar X. Kemudian dia akan masuk. Ini dengan teknik dari pembuluh darah arteri, jadi dia akan masuk ke pembuluh darah arteri dulu, kemudian dia akan turun ke bilik kiri, kemudian akan menyeberang di lubang tersebut. Setelah menyeberang, maka di dalamnya itu ada alat penutupnya. Alat ini yang kita akan kembangkan di sebelah kanan jantung. Setelah kita kembangkan, nanti alat ini akan kita tarik hingga ke lubang tersebut. Ini alatnya masuk mengikuti kateter yang kita masukkan tadi.
ya, dari bawah kemudian dikembangkan, ya, seperti payung dikembangkan, kemudian akan dilengketkan di lubang tersebut. Sisi yang sebelah kanan dulu dibuka, kemudian dibuka lagi sisi sebelah kiri, kemudian alat tersebut dikeluarkan oleh pembuluh darah dan alat itu terpasang di lubang tersebut, dan alat itu nanti akan terjadi proses epitelisasi sehingga dia akan menyatu. Bagaimana dengan saluran pembuluh darah antara paru-paru dan pembuluh darah yang ke seluruh tubuh, ya, yang disebut sebagai PDA? Sama, alat yang dimasukkan melalui pembuluh darah yang ada di kaki, ya. Ini memakai dua, karena satunya untuk melihat sebelum melakukan tindakan kita akan ukur kembali untuk pengukuran. Ini diukur dulu, kita lihat, oh ini lubangnya diukur, ya. Kemudian setelah itu diukur lubangnya, kita tahu pas nomornya berapa, ukuran berapa, kemudian akan masuk lagi dari sebelah kanan penutup tadi, kemudian dipasang di lubang tersebut sehingga tertutup dan ada darah supaya tidak lagi bisa masuk dari arteri ke arteri seluruh tubuh ke arteri yang menuju ke paru-paru, sehingga paru-parunya tidak lagi kebanjiran dengan darah dan dia tidak akan sesak dan dia akan bisa bertumbuh dengan baik. Bagaimana dengan penyakit jantung yang biru? Pada penyakit jantung biru biasanya kelainan lebih kompleks, ya, kompleks, sehingga pada kondisi ini kita melakukan dengan teknik pembedahan. Pembedahan hanya biasanya di awal-awal kehidupan kita penting untuk memastikan supaya dia bisa hidup dulu. Karena kalau bayi terlalu kecil, para konsultan untuk dilakukan suatu tindakan bedah, risikonya akan semakin besar. Sehingga ada tindakan permulaan yang kita berikan supaya bayinya bisa tetap hidup dulu, ya, sebelum dilakukan tindakan yang sebenarnya. Ini kita lihat pada jantung normal. Sedangkan pada jantung yang biru kita lihat ada lubang di sini. Kemudian ada penyempitan pembuluh darah yang ke paru-paru, sehingga darah kotornya tidak bisa naik ke paru-paru, tapi dia menyeberang ke sebelah kiri ke tempat darah bersih. Akibatnya yang keluar dari sini darah bercampur, darah bersih dan darah kotor, sehingga dia akan menjadi biru di ujung-ujung jari, bibir, ya, di lidah. Kita lihat anaknya akan biru. Dan dia akan menjadi gangguan tumbuh kembang. Yang jadi masalah lagi, kalau ini tidak tertangani dengan baik, dia bisa kejang akibat terlalu banyaknya CO2 yang naik ke otak, sehingga kondisi bisa membuat bayinya akan timbul masalah yang serius. Nah, pada kasus yang berikutnya yang biru, bisa juga tidak terbentuk katup jantung sebelah kanan. Bagaimana dia bisa hidup? Ya, harus ada lubang yang terbentuk antara serambi kiri dan serambi kanan sehingga dia bisa hidup. Ya. Akibatnya darah kotor akan masuk dulu ke darah bersih. Ini juga membuat pasien jadi biru. Demikian juga bisa juga oleh karena kelainan bawaan, ya, pembuluh darah yang ke paru-paru itu sama sekali tertutup, sehingga darah tidak bisa ke paru-paru, ya. Nah, pada kondisi ini seperti yang saya katakan tadi, di sinilah berperannya PDA tadi, ductus arteriosus yang kita tutup. Kalau ada kelainan yang begini, ini nggak boleh tutup. Kita boleh terbuka dulu, malah kita pertahankan dia tetap terbuka, ya, sebelum diperbaiki yang tertutupnya ini. Jadi kita tidak boleh tutup dulu, ya, karena ini yang menyelamatkan dia untuk sementara sebelum dilakukan suatu tindakan yang utama. Hanya kalau dia masih kecil, akibat ductus arteriosus yang bisa tertutup dengan sendirinya, yang seharusnya tertutup, nah, kita harus melakukan tindakan emergensi namanya, yang kita lakukan pada bayi-bayi umur 3 sampai 7 hari. Ibu Santi mau melakukan pendaftaran. Ini. Terus yang berikutnya adalah di mana terjadi terputar pembuluh darah bersih dan pembuluh darah kotor yang harus ke paru-paru dan ke seluruh, namanya TGA, transposisi daripada great artery. Jadi tertukar pembuluh darah yang harus ke seluruh tubuh
yang harus melalui jantung sebelah kiri, tapi dia keluar dari jantung sebelah kanan tempat darah kotor. Sedangkan darah bersih yang seharusnya ke tubuh malah ke paru-paru. Ini terbalik, terputar. Nah, ini juga dapat menyebabkan masalah pada saat dia masih bayi. Ya. Tentu dia tidak akan bisa hidup kalau tidak ada percampuran antara O2 dan CO2. Pada kondisi inilah kita harus melakukan tindakan emergensi dengan membuat lubang. Kalau tadi kita tutup lubangnya, sekarang kita buat lubang untuk sementara, ya, pada bayi-bayi karena dia masih kecil, bayi kecil, sehingga risikonya besar untuk melakukan tindakan operasi. Kita buat lubang dulu, ya, supaya bercampur antara darah kotor dan darah bersih sebelum kita melakukan tindakan yang sebenarnya, yang disebut sebagai balon atrial septectomy. Tapi ini bukan operasi, tapi dengan kateter, dengan memasukkan balon, ya, ke sekat serambi kiri, serambi kanan. Kemudian di tempat tersebut kita buat robekan kecil memakai balon yang kecil ini, sehingga dia akan terbuka, sehingga darah kotor dan darah bersih akan bercampur untuk sementara, ya, pada bayi tersebut supaya dia bisa bertahan hidup. Itu sudah kita kerjakan juga di rumah sakit Wahidin pada bayi-bayi yang berumur 1 sampai 7 hari. Ini kira-kira tekniknya sama, memakai kateter. Kateternya akan masuk ke suatu lubang kecil yang memang terbentuk, dan tadi lubangnya kecil sehingga tidak sanggup untuk terjadi percampuran CO2. Kemudian langsung kita tarik sehingga dia menjadi lebih besar, ya, lubang tersebut. Mungkin boleh saya ulangi. Ini banyak kita lakukan pada kasus-kasus yang bayi-bayi kecil di mana dia tidak bisa bertahan hidup. Kalau kita tidak lakukan ini, tentu dia tidak akan mampu untuk hidup selanjutnya, ya. Jadi ini kateter yang kita masukkan dari selangkang, kita kembangkan balonnya, ditiup dari luar, kemudian kita lubangi lebih besar sehingga darah kotor, darah bersih bisa bercampur. Itu kita beri sementara saja 2 minggu sebelum dilakukan suatu tindakan yang sebenarnya. Ataukah di tempat yang beda ini kita pasang stand, kita pasang cincin supaya dia jangan tertutup karena dia masih dibutuhkan, ya. Jadi kita pasang cincin, jadi dipasang gorong-gorong supaya dia jangan tertutup. Karena kalau dia tertutup, maka pasien tentu tidak akan bisa hidup karena percampuran darah tidak terjadi, karena terjadi perputaran atau tidak ada darah ke paru-paru. Sehingga kita lakukan PDA stenting istilahnya, jadi dipasang gorong-gorong atau cincin di PDA tersebut supaya jangan tertutup dia, karena ductus arteriosus ini cenderung untuk tertutup, yang seharusnya memang tertutup, tetapi supaya jangan tertutup malah kita pasang gorong-gorong sementara untuk menyelamatkan bayi tersebut. Dan hal ini juga kita sudah kerjakan di Rumah Sakit Wahidin, ya. Kita lihat sini, ya, ini dengan bantuan sinar X. Kita lihat ini ductus arteriosus yang harus kita pasang stand, kemudian kita pasang stand sini, ya, pasang gorong-gorongnya supaya dia tetap jangan tertutup, ya. Ini setelah hasilnya terpasang, kita lihat standnya atau cincinnya terpasang di ductus arteriosus tersebut untuk mempertahankan supaya bayi tersebut bisa bertahan hidup sementara sebelum dilakukan tindakan yang sebenarnya untuk mengkoreksi kelainan jantung yang sangat kompleks biasanya, ya. Ini adalah teknik, ya, pada terjadi penyempitan pada pembuluh darah yang ke paru-paru di katupnya, sehingga apa yang harus dikerjakan, karena kalau ini terjadi maka darah kotornya akan masuk ke tempat darah bersih, sehingga apa yang kita kerjakan, kita memasang balon pada katup pembuluh darah ke paru-paru tersebut. Kemudian balon itu akan kita kembangkan dari luar, ya, ditiup dari luar, kemudian dia akan mengembang. Ini yang stripnya mengembang, kemudian darah ke paru-parunya akan lebih lancar. Jadi pada kasus yang penyempitan, memang kelainan jantung bawaan ada yang tertutup, ada juga yang terbuka, ada juga yang menyempit, sehingga dia akan mengganggu
siklus aliran darah yang ke jantung maupun yang ke paru-paru. Inilah tindakan-tindakan yang kita kerjakan dan pasien-pasien yang kita kerjakan. Pasien kita beragam, yang berasal dari Kalimantan Utara juga ada, dari Carakan, ini dari Palopo, ini dari Makassar, yang ini dari Papua. Ini setelah kita tindaki, ya, anaknya bisa bertumbuh, mana sekarang sudah besar, ya, ini sudah hidup seperti biasa lagi, ya. Kami cukup senang kalau mereka mengirimkan foto-foto mereka bahwa mereka sekarang sudah bisa hidup seperti kita yang memiliki jantung yang normal akibat aliran darahnya yang sudah membaik. Ini adalah pusat jantung terpadu di Rumah Sakit Wahidin, pusat jantung terpadu, ya, satu gedung ya dengan 7 lantai, ya, dengan berbagai fasilitas yang kita miliki. Ya, ruang pendaftaran, ruang poli jantung bawaan, kemudian alat echo untuk mendeteksi kelainan jantung tersebut. Ini adalah ruang kateterisasi jantung, ya, yang ada di Rumah Sakit Wahidin. Ruang rawat intensif di Rumah Sakit Wahidin, kalau tidak biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Hanya memang terus terang bahwa terlalu banyaknya kasus yang kami dapatkan sehingga memang kadang-kadang pasien harus mengalami antrian untuk sebelum dilakukan tindakan. Itulah salah satu kekurangan, namun beberapa hal sudah kita dapat kerjakan sehingga dapat menyelamatkan anak-anak kita atau pasien-pasien yang dewasa yang mengalami kelainan jantung bawaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Dok. Pembahasannya sangat informatif sekali untuk pasien dan keluarga tentang penyakit jantung bawaan dan bagaimana penanganannya di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi bincang-bincang atau sesi ini kami silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin terkait dengan materi yang dibawakan oleh Dr. Julius tadi atau mungkin pengalamannya selama berobat di Rumah Sakit Wahidin. Silakan, ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu? Ada? Oke, baik, ini ada pertanyaan Dok melalui WA. Jadi ini saya bacakan Dok ya pertanyaannya. Nah, ini anak saya perempuan usia 28 bulan. Ketahuan kelainan jantung bawaan pas lahir karena detak jantungnya bisik. Setelah echo ketahuan KJB jenis PSD dan TFO. Usia 3 bulan PSD-nya sudah tidak kelihatan saat di-echo dan terakhir echo kemarin ukuran PFO-nya menjadi 2,8 mm menjadi 1,5 mm. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini pertanyaannya banyak Dok. Satu, apakah PFO-nya bisa menutup spontan seperti PSD-nya? Jika ya, pada usia berapa? Dan jika tidak, apakah nantinya akan operasi untuk menutup lubangnya? Jadi saya jawab satu. Oke, silakan Dok. Ya, memang kelainan jantung bawaan ada yang bisa menutup sendiri kalau dia kecil. Ya, karena dia ada masa pertumbuhan. Seperti pada kasus ini, ya, anaknya didiagnosis dengan PSD, ya, dan PFO. PFO itu adalah lubang juga antara serambi kanan dan sebelah kiri, ya, tetapi bukan ASD. Tapi memang dia dibutuhkan dalam kandungan, dibutuhkan, ya, dan satu yang bisa tertutup pada saat dia lahir, ya. PSD bisa menutup kalau PSD-nya kecil, ya, dan letaknya bukan di tipe tempat yang susah tertutup. Nah, pada kasus ini bisa tertutup, setelah dievaluasi dengan tertutup. Hanya kalau PFO-nya masih terbuka, kita tidak melakukan suatu tindakan selama, ya, tidak mengganggu, dan biasanya memang tidak mengganggu, dan dia juga cenderung untuk bisa menutup. Sehingga pada pasien ini saya rasa tidak perlu tutup, hanya perlu kontrol saja untuk melihat, ya, kelainan yang ada, ya. Apalagi kalau dikatakan bahwa PSD-nya sudah tidak terlihat lagi, artinya kemungkinan besar ada tertutup, karena memang ada bisa tertutup.
pada kasus mana yang bisa tutup? Kalau bisa pertumbuhan cukup bagus, lubangnya kecil, dia akan tutup. Tapi kalau dia lubangnya cenderung agak besar, ya pertumbuhan tidak begitu bagus, tentu biasanya dia tidak akan menutup. Ya, sampai berapa lama? Pada anak-anak dikatakan bisa sampai usia sekolah. Ya, namun kalau sebelum usia sekolah dia mengalami gangguan seperti gangguan pertumbuhan, jantung yang besar, ataupun terjadi gangguan infeksi pernapasan yang berulang-ulang yang diakibatkan oleh lubang tersebut, maka walaupun sebelum sekolah kita bisa melakukan penutupan. Ya. Ini pertanyaan kedua, saya rasa tidak ada hubungannya dengan jantung, ya. Masalah anak yang berteriak histeris, mungkin ada kelainan lainnya ataupun memang masalah pada anak-anak tertentu, masalah psikologis, ya. Saya rasa tidak perlu diterapi khusus, kecuali kalau memang berkelanjutan mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter anaknya, ya. Demikian juga masalah belum lancar berkomunikasi, ya. Kalau usianya sudah hampir lebih 2 tahun belum bisa berkomunikasi lancar, tentu harus ada pemeriksaan lanjutan. Tetapi kalau misalnya kondisi ini mungkin tidak berhubungan dengan jantung, ya, berhubungan dengan kondisi memang gangguan tumbuh kembang anak yang belum optimal, sehingga harus dikonsultasikan ke bagian tumbuh kembang untuk dilihat apa masalahnya. Ya, mengapa kebanyakan anak KJB suka tidur di lantai? Ya, karena mungkin dia merasa lebih dingin, karena pada jantung bawaan memang dia punya metabolismenya meningkat. Ya, maka kenapa orang jantung bawaan anak-anak sering berkeringat, tetapi tidak semua anak yang berkeringat pada jantung bawaan. Ya, dia metabolisme yang meningkat sehingga dia lebih cenderung mencari tempat yang lebih dingin, tapi tidak selalu demikian. Ya, apakah aman anak diberikan setiap hari vitamin? Saya rasa tidak masalah. Ya, apalagi kalau sudah direkomendasikan oleh dokter anaknya, malah lebih bagus lagi untuk pertumbuhan dia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dok. Jadi pertanyaan via WA sudah terjawab. Kembali kami silakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Ada yang ingin ditanyakan terkait mungkin materi yang disampaikan oleh dokter tadi atau pengalamannya selama berobat di rumah sakit Wahyudi khususnya di Poliklinik Jantung. Ada? Ada Bapak Ibu? Ada. Oke, baik. Bapak boleh mohon izin sebut namanya Bapak ya? Terima kasih, Sang Dokter. Nama saya Eko, umur saya 73 berjalan, dan saya telah dipasang cincin 2 di jantung saya. Nah, maksud saya dok, untuk pemeliharaan pemasangan cincin itu perawatannya apakah sampai seumur hidup atau kemana itu? Dan obat yang diberikan itu apakah tetap berkelanjutan? Karena ya itu katanya saya tanya kalau misalkan obat tidak dimakan, cincin yang dipasang itu bisa tersumbat kembali sehingga aliran darah tidak akan lancar di jantung ke seluruh tubuh. Terima kasih. Jadi memang kelainan jantung yang dialami oleh Bapak mungkin bukan yang bawaan, ya. Ini namanya kelainan jantung akibat didapat, bukan bawaan, didapat. Biasanya pada mereka-mereka yang memiliki faktor risiko tertentu, ya. Jadi penyempitan di koroner. Nah, di koroner ini bukan kelainan jantung didapat, bukan bawaan, tetapi suatu kelainan jantung didapat. Nah, ini memang salah satunya harus dibuat lancar aliran darah koroner, dipasang cincin, ya. Dan itu pun harus kontrol karena cincin bisa juga tersumbat kembali kalau tidak mengendalikan terutama faktor-faktor risiko, ya. Dan kalau cincin akan seumur hidup, tujuannya sama seperti gorong-gorong, mempertahankan aliran darah supaya jangan terjadi penyempitan, jangan tersumbat sehingga otot jantung mendapat makanan dari aliran darah tersebut. Ya, tapi ini untuk kasus bukan kelainan jantung bawaan, tapi kelainan jantung didapat, ya, di mana terjadi kelainan pada pembuluh arteri koroner namanya, Pak. Ya, mungkin itu. Ada satu pertanyaan lagi? Ya, ada dua. Mohon izin, ini ada pertanyaan melalui komen dari live IG. Saya bacakan dok ya. Anak saya pasien Pak Dokter dengan keluhan FSD 4 mm. Usia berapa tahun boleh ditutup, dok? Silakan dok.
Ya, seperti saya katakan tadi, ya, kalau PSD dan letaknya di tempat tertentu yang kita pilih membran atau muskuler, sebenarnya dia bisa menutup sendiri. Ya, tetapi kalau sampai usia prasekolah belum tertutup, kemungkinan besar dia tidak akan tertutup lagi. Dan pada kasus ini kita mesti menutupnya. Ya. Atau saya katakan tadi, sebelum usia tersebut anaknya mengalami masalah yang berhubungan dengan lubang tersebut. Sebagai contoh, pertumbuhannya terganggu, ya, berat badannya susah naik, atau dia mengalami infeksi pernapasan yang berulang akibat darah yang terlalu banyak ke paru-paru melalui lubang tersebut, ya, ataukah jantungnya sudah membesar akibat lubang tersebut. Nah, pada kondisi ini tanda-tanda kepada kita bahwa jantung tersebut tidak akan bisa tertutup dengan sendirinya. Nah, sehingga pada kondisi yang demikian kita harus menutup lubang tersebut. Apakah melalui teknik tanpa operasi yang seperti saya jelaskan tadi melalui kateter, ataukah melalui teknik operasi, itu sangat tergantung daripada bentuk lubang tersebut. Karena ada beberapa syarat yang kita inginkan supaya bisa kita lakukan penutupan secara tanpa operasi atau melalui kateter saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dok. Ini masih ada satu pertanyaan lagi yang masuk di komen IG. Saya bacakan dok. Apakah koli anak bagian jantung sudah dibuka? Gimana prosesnya jika menggunakan BPJS? Terima kasih dok. Pertanyaan dari. Saya ulang ya. Apakah koli anak bagian jantung sudah dibuka dok? Kemudian gimana prosesnya jika menggunakan BPJS? Ya, saya pikir dulu kita tidak pernah menutup koli jantung selalu terbuka selalu ya. Hanya mungkin ada masalah kemarin alat teknologi kita yang belum ada kemarin ya. Jadi tetap seperti biasa ya. Kalau ingin kalau memakai BPJS tentu memakai persyaratan yang ditentukan oleh BPJS, biasanya melalui teknik syarat rujukan. Ya, nanti akan diarahkan ya untuk rumah sakit Wahidin. Juga kita akan melakukan pemeriksaan untuk memastikannya. Jadi saat ini pelayanan jantung bawaan di rumah sakit Wahidin tetap terlaksana dan memakai tetap sistem persyaratan yang diminta, yaitu kalau memakai BPJS tentu memakai sistem rujukan dari tempat asal atau paskes pelayanan primernya ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasi dari live IG kita pada hari ini sudah bertanya kepada dokter. Selanjutnya kembali masih ada yang bertanya dari Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada, ada. Oke, Bapak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nok Ali. Saya adalah pasien Saya adalah pasien yang sudah 5 tahun di sini. Saya sudah memakai pacemaker. Memakai apa Pak? Sudah pacemaker. pacemaker. Ya, mungkin itu masalah jadi di jantung itu saya potong sedikit ya. Hari ini kita membahas masalah kelainan jantung bawaan. Memang di jantung ada banyak kelainannya. Ya, bisa di katup jantung, bisa di arteri koroner, atau bisa juga di listrik jantung. Ya, yang mungkin yang dialami oleh Bapak adalah di listrik jantungnya. Ya, sehingga harus menggunakan namanya pacemaker supaya listrik jantungnya bisa berjalan dengan normal tanpa ada gangguan, jangan sampai dia berhenti sehingga memakai pacemaker. Ya, apa masalahnya Pak? Ya, begini Pak. Obat-obat sudah lancar saya pakai selama 5 tahun rutin. Tapi hal-hal apakah yang menurut saya bisa atau saya tidak bisa lakukan
untuk mencegah penyakit selanjutnya. Ya, jadi ya tentu ini ada secara khusus untuk suatu kelainan jantung akibat ini faktor usia biasanya ya, sehingga sama seperti rumah kita listrik jantungnya kadang-kadang bisa terjadi konslet rusak sehingga perlu diperbaiki. Ya, ini berhubungan dengan faktor usia, faktor risiko, sehingga banyak hal yang harus kita hindari tentang faktor risiko. Dan yang penting juga kalau sudah pemasangan pacemaker atau pemacu jantung ini harus kontrol yang rutin, karena alat tersebut juga bisa juga mengalami gangguan, ya. Apalagi kalau faktor risiko lainnya tidak terkendali atau ada obat tertentu yang tidak dimakan sehingga akan mengganggu pacemaker yang akan dipasang tersebut. Nah, sehingga penting adalah kontrol, ya, dan menghindari faktor risiko yang mungkin sudah dijelaskan oleh dokter yang menangani Bapak sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi obat juga Pak. Ya, obat harus terus dilanjutkan, Pak. Ya. Obat yang saya masih pakai Pak, kan masih ada yang 5 macam Pak. Itu apakah bisa sudah dikurangi atau bagaimana? Oh ya, nanti itu akan ada pemeriksaan kembali, ya, karena masing-masing orang akan berbeda-beda. Ya, nanti akan ada pemeriksaan kembali di poliklinik, ya, kemudian nanti akan dilihat, ya, mana yang akan diteruskan, mana yang tidak, ya, itu tergantung kondisi dan jantungnya Bapak dan kondisi bagaimana alat yang dipasang, ya. Oke, perlu pemeriksaan lanjutan. Dan itu masing-masing orang akan berbeda-beda. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin dong, ini ada pertanyaan lagi dari live IG. Saya bacakan dong. Nah, ini anak saya pasiennya dokter, sudah dioperasi Desember tahun 2020. Tapi sampai sekarang belum naik berat badan, masih 10 kg. Itu bagaimana dok? Ya, jadi saya katakan tadi, kelainan jantung bawaan akan menyebabkan gangguan pertumbuhan, ya, akan menambah gangguan pertumbuhan. Sedangkan anak-anak yang tidak mengalami gangguan jantung saja banyak yang mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi apa yang mesti dikerjakan pada kasus-kasus jantung bawaan yang tetap tidak terjadi kenaikan berat badan walaupun sudah dikoreksi kelainan bawaan, harus diperiksa lebih lanjut apakah ketidaknaikan berat badan ini disebabkan oleh jantung saja ataukah ada penyebab lain. Ya, yang saya katakan bahwa ya memang kelainan jantung bawaan akan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Tetapi ya penyakit lainnya juga bisa mengganggu menyebabkan kondisi yang tersebut. Jadi bisa saja bersamaan dengan kelainan lainnya, sehingga pada kondisi begini harus dicari tahu apakah ada gangguan lainnya. Ada beberapa pasien saya yang demikian juga, ternyata dia memiliki sindrom, dia ada mengalami gangguan di paru-paru, infeksi paru-paru, ya. Nah, sehingga harus diterapi bersama-sama. Tetapi kalau dia kelainan jantung bawaan tok saja tanpa yang lainnya, ya 100% dia akan berat badannya akan naik. Tapi kalau tidak, berarti ada hal lain lagi yang bersama-sama dengan kelainan jantung bawaan tersebut yang harus tetap diterapi dan diobati. Mungkin perlu pemeriksaan lagi untuk dilihat, ya. Terima kasih. Oke dok, ini masih ada lanjutan dari pertanyaan tadi. Apakah anak saya harus konsumsi obat tersebut, dok? Ini terkait dengan pertanyaan yang tadi. Tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya. Kalau sudah ditutup kelainan jantung bawaannya, ya. Kalau dia pakai teknik operasi, ya itu tidak perlu makan obat lagi. Tapi kalau dia dengan cara kateter, itu ada yang masih minum obat sampai 6 bulan saja, ya. Sedangkan setelah itu tidak akan menggunakan obat lain kecuali kalau memang ada masalah lain yang ditemukan. Jadi sangat tergantung daripada kelainan yang kita temukan, sehingga selalu kita katakan pasien-pasien jantung itu memang penting adalah kontrol untuk melihat kondisi itu. Malah pasien-pasien jantung yang sudah ditutup tanpa operasi pun itu harus rutin kontrol, ya 1 tahun sekali minimal untuk melihat ya alat yang dipasang, untuk melihat kelainan lainnya yang mungkin akan timbul setelah
penutupan tersebut. Terima kasih. Oke, baik dok. Terima kasih dok untuk jawabannya. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada Bapak Dr. Haris Saleh, SPP Departemen Koordinasi Menkes. Dok, mohon izin mungkin ada yang ingin disampaikan terkait materi kita hari ini. Silakan dok. Jadi yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Linus. Nanti kita nantinya ini mungkin bukan hanya dokter Inggris, nanti ada juga dokter ahli bisa juga membantu kita di dalam rangka melakukan operasi. Oleh karena sekarang ini banyak kasus-kasus yang dirujuk. Saya melihat yang meningkat ini adalah kasus-kasus yang operasi jantung. Dan itu sudah berat semua, jadi ini juga memang perlu ada pemahaman kita secara keseluruhan sehingga memang kita punya jantung depan ini bisa lebih optimalkan. Dan juga saya mohon bantuannya semua teman-teman dalam melakukan kegiatan edukasi mikro ini penting sekali. Dan saya lihat bahwa memang pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu adalah di lapangan yang dialami oleh pasien. Dan saya kira ini memang kita harus merespon. Sekali lagi terima kasih Dr. Linus. Ya. Terima kasih Dr. Haris. Saya kira bisa. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di live IG. Jadi kegiatan ini diliput di IG RSUP Wahid Official. Dan terima kasih kepada Dr. Yunus Fatimah SPA, PJP Konsultan yang sudah memberikan edukasi kepada kita semua. Dan tetap kami menghimbau kepada Bapak Ibu, kita masih di era pandemi COVID-19. Kami mohon Bapak Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, air mengalir, sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilisasi dan rajin mencuci tangan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekian untuk hari ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.